Ada artis yang pesen tempat di neraka. Waduh, hebat banget. Saya pesan ya Allah ya Rabb. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah buat kita semua dan mereka. Amin ya Allah. Kita gak bisa cium tangan Rasulullah di dunia. Kita gak bisa peluk Rasulullah di dunia. Kita gak bisa mencium wanginya aroma Rasulullah di dunia. Yang bisa kita lakukan, kita menghormati keturunannya. Yang bisa kita lakukan, kita peluk keturunannya di dunia ini, saudara. Sambil membayangkan, ya Allah, ya Rasulullah, saya peluk keturunanmu karena cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Dan berharap Allah temukan kita nanti di hari kiamat. Begitu Pak. Rasulullah diludah gak marah. Rasulullah ditimpuk gak marah. Tapi jangan sakiti. Rasulullah cinta dan sangat melindungi keluarganya. Nabi mengatakan, semoga engkau dicabik-cabik oleh hewan buas. Belum pernah Nabi katakan itu. Sampai Dajjal ini kemudian keluar dan ternyata dalam perjalanan ada seekor singa yang menerkam dan menghancurkan seluruh tubuhnya. Ada artis yang pesen tempat di neraka. Waduh, hebat banget. Saya pesan ya Allah ya Rabb. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah buat kita semua dan mereka. Amin ya Allah. Ibu bapak sekalian, inilah, jangan keluar dari jalur ulama. Apalagi ulamanya warasatul anbiya ini adalah min dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya nggak suka Ustadz. Ya diam. Nggak usah dihina. Nggak usah mencela. Kenapa? Lihat semua kesudahannya. Jangan menyakiti keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak Rasulullah yang bernama Ruqayyah pernah dicerai oleh suaminya dengan cerai yang sangat hina. Dikembalikan. Ya, Ruqayyah ini dikembalikan kepada Rasulullah dengan cara yang sangat memilukan hati. Rasulullah diludah gak marah. Rasulullah ditimpuk gak marah. Tapi jangan sakiti. Rasulullah cinta dan sangat melindungi keluarganya. Sampai ketika dihinakan anak wanita Nabi itu, dilempar ke Rasulullah SAW karena masuk Islam, karena Dajjalnya ini gak mau masuk Islam. Saya lupa gitu bahasa Arabnya, maaf saya ada emosi sedikit. Itu dicampakkan, dihina kata-katanya itu. Saya nggak sanggup untuk menyebutkan kata-kata hinaan itu kepada keluarga Nabi. Dan Nabi kemudian memeluk putrinya yang dicintai itu, yang kemudian menjadi janda, yang kemudian nanti diperistri oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Nabi mengatakan, semoga engkau dicabik-cabik oleh hewan buas. Belum pernah Nabi katakan itu. Sampai Abu Jahal yang menghampiri, yang mengomporin supaya ceraiin aja. Sampai Abu Jahal itu kaget dan berkata, aku berlepas diri, kaget. Sama Muhammad, kok sampai ucapkan kayak begitu? Astagfirullah, mungkin kalau kita istighfar gitu ya. Kamu gak akan selamat. Sampai dituding begitu. Padahal dia yang komporin itu. Dan Dajjal ini kemudian keluar dan ternyata dalam perjalanan ada seekor singa yang menerkam dan menghancurkan seluruh tubuhnya. Coba lihat tuh, orang yang menghinakan keluarga Nabi. Hati-hati Pak. Begitu juga Sayyidina Ali pernah ingin menikah lagi setelah menikahi putri Nabi yang bernama Fatimah Az-Zahra. Dan Ali itu bilang baik-baik gitu loh, pamit pada Rasulullah. Boleh enggak saya menikah lagi? Apa kata Rasulullah? Fatimah itu darah dagingku.
Siapa yang menyakitinya sama dengan menyakiti aku. Gak berani Sayyidina Ali mengganggu dan menyakiti hati Fatimah karena putri kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga perlindungan Nabi kepada cucu-cucunya yaitu Hasan dan Husain. Betapa cintanya Nabi kepada mereka semua. Dan Nabi menitikkan air mata ketika Nabi mendapat kabar dari malaikat Jibril tentang wafatnya Al-Husain. Wafatnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itu disebutkan sampai Nabi meneteskan air mata yang gak pernah berhenti. Karena Allah kasih gambaran betapa tragisnya cucunya wafat di medan Karbala, dicincang-cincang tubuhnya, dipenggal kepalanya, dan diarak dari Karbala sampai Damaskus. Hanya kepalanya saja dan tubuhnya ditinggal di Karbala. Kita bersedih dengan kematian ini, tapi tidak perlu meratapi dengan teman-teman kita yang Syiah. Agama Syiah terlalu menatapi sampai menganggap Al-Husain adalah segala-galanya. Betul, Al-Husain adalah segala-galanya di zamannya. Jangan lupakan juga perjuangan Hamzah. Jangan juga lupa perjuangan Nasibah. Jangan lupa juga perjuangan Ja'far, Muaz, Umair, sahabat-sahabat Rasulullah yang tercincang-cincang juga. Jangan lupa juga ya, dengan Zaid bin Harisah. Jadi banyak para syuhada yang demikian. Di zamannya, maka Al-Husain adalah mujahid yang sangat besar dan terbesar dari semua masa. Rasulullah gak sanggup membayangkan kejadian itu. Maka itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Lihatlah keturunan yang saya dapatkan dari buku berkarya dari orang Belanda ini. Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Cucu Rasulullah, cicit Rasulullah itu. Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak namanya Ali Al-Uraid. Ali Al-Uraid punya anak namanya Muhammad Nagib. Muhammad Nagib punya anak namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak namanya Ahmad Muhajir. Ini bagian daripada cucu Rasulullah. Dan kemudian Ahmad Muhajir punya anak Ubaidullah. Ubaidullah punya anak Alwi Awal. Alwi Awal punya anak Muhammad Sahibus Somiyah. Punya anak lagi namanya Alwi Asani. Punya anak lagi namanya Ali Khaliq Qasam. Punya anak lagi namanya Muhammad Sahib Mirbat. Punya anak lagi namanya Alwi Ammi Al-Faqih. Punya anak lagi namanya Abdul Malik Al-Khan. Punya anak lagi namanya Abdullah Khan. Punya anak lagi Ahmad Shah Jalal. Punya anak lagi Jamaluddin Kubro, yaitu yang nama Maulana Akbar. Dan punya anak lagi namanya Maulana Malik Ibrahim alias Sunan Gersik. Ini bagian daripada cucu-cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian daripada mereka semua. Jangan menyakiti keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai menyakiti mereka. Termasuk siapa? Termasuk para habaib yang ada di kita. Jangan Pak, jangan. Andai kata kita nanti ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa murkanya Rasulullah pada orang-orang yang mencela dan menghina keturunannya. Misalnya, jauh di mana? Di Kalimantan ada salah misalnya. Ada keturunan Rasulullah jauh di Papua ada salah. Ya tutupi justru kesalahannya, bukan diumbar. Jangan Bapak Ibu sekalian. Cintai keturunan-keturunan. Ini contoh yang saya temukan di dalam buku Drawes. Ya, tahun 68, cetakan dari Belanda sebenarnya ini ya. Land and for Commanding. Jamaah sekalian dimuliakan Allah. Jadi jangan melenceng, ini bagian daripada meluruskan tauhid. Nyambung gitu loh. Nyambung. Dengan para guru kita nyambung. Dengan para ulama yang kita ambil ilmunya nyambung. Nyambung semuanya. Ini dari jalur yang lain, tadi adalah jalur yang lain sampai ke para habaib yang ada di Indonesia. Itu dari marga-marga Syahab. Dari marga Al-Attas. Dari marga ya, Haddad dan seterusnya. Nah jamaah sekalian dimuliakan Allah, inilah pentingnya. Kenapa kita bentengin keluarga kita dengan hal yang seperti ini? Agar dia menjadi orang-orang yang nyambung. Seperti yang saya katakan tadi, ini kita nih sebut-sebutan ini. Apalagi gurunya siapa gurunya? Gurunya siapa? Nyambung. Di akhirat itu ada yang melewati siratal mustaqim seperti kilat.
Ada yang melewati siratal mustaqim dengan berkendaraan masjid. Oh, kama qala Rasulullah SAW. Itu berkendaraan masjid. Naik ke dalam masjid. Dan masjid itu melewati siratal mustaqim bersama kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lalu bagaimana orang-orang yang nggak tahu titik kumpul Yahudi di Telaga Kausar bersama Rasulullah? Atau bagaimana mau ditaruh mana muka di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang mencela keturunannya, orang yang menyusahkan keturunannya, orang yang mempersulit keturunannya, orang yang mencari-cari kesalahan keturunannya. Coba, andai kata nanti berjumpa dengan Rasulullah, mau bilang apa? Hah? Mau bilang apa? Gak akan bisa berkata apa-apa, kecuali tertutupi. Rasulullah gak akan lihat. Dianggap ini bukan keturunan, bukan bagian daripada umat. Karena Ibn Abbas bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenali umatmu atau bukan di hari kiamat nanti? Bagaimana kau mengenalinya? Berkata Rasulullah, bagaimana kau mengenali kuda-kudamu? Di antara kuda yang berwarna hitam, ada satu ekor kuda yang rambutnya putih, bulunya putih, surainya putih, dan kaki-kakinya putih, dan ekornya putih. Bagaimana kamu mengenalinya? Ya gampang, langsung. Itulah bagaimana aku mengenali umatku dengan cara demikian. Huru hara di hari kiamat itu capek, Pak. Huru hara di hari kiamat itu dahsyat, Pak. Luar biasa dahsyatnya. Al-Quran yang menyatakan itu nggak ada. Melepas diri daripada ibunya, daripada anaknya. Melepas diri semua. Melepas diri. Anak mencari ibunya, ibu mencari anaknya. Nggak ada, cari-carian nggak ada. Suami melepas diri dari istrinya, istri melepas diri dari suaminya. Nafsi, nafsi. Jangankan kita, Pak. Nabi Ibrahim diminta tolong untuk memberikan syafaat. Nabi Ibrahim berkata, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Nabi Ibrahim, Pak. Pimpinan umat manusia. Inni ja'iluka linnasi imaman. Aku menjadikan kau Ibrahim linnas bagi semua manusia imam, kata Allah. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Aku gak bisa memberi syafaat kepada kalian. Kata Nabi Allah Ibrahim, hari ini Tuhanku marah yang belum pernah marah seperti hari ini. Karena aku pernah berdusta selama di dunia. Itu ucapan Nabi Ibrahim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Nabi Musa, kalamullah di dunia, bercakap-cakap langsung dengan Allah. Apa kata Nabi Musa? Sama. Ketika orang lari semua ke Nabi Musa berkata, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Aku gak sanggup. Hari ini Tuhanku marah yang belum pernah marah seperti hari ini. Karena aku pernah membunuh orang di dunia. Lari kepada Nabi Isa, demikian juga. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Hari ini Tuhanku marah yang belum pernah marah seperti hari ini. Umatku menuhankan aku. Dan Allah akan bertanya padaku tentang ini. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Jangan-jangan pada diriku. Coba bayangkan, mana mereka semua lari? Mana mereka semua lari? Ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau cuma sujud kepada Allah dan cuma berucap, ummati, ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Allah kasih kemampuan pada Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada umat. Maka Nabi yang paling sibuk di hari kiamat hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikumpulkan semua umatnya. Sini kumpul, semua kumpul. Aku punya telaga Kausar, kata Rasulullah. Siapa yang minum di antara kalian, maka nggak akan minum lagi. Dia nggak akan pernah mengalami rasa haus di hari kiamat. Coba. Sekarang kita hinakan keturunannya. Kita nggak sayang kepada keturunannya. Kita gak bisa cium tangan Rasulullah di dunia. Kita gak bisa peluk Rasulullah di dunia. Kita gak bisa mencium wanginya aroma Rasulullah di dunia. Yang bisa kita lakukan, kita menghormati keturunannya. Yang bisa kita lakukan, kita peluk keturunannya di dunia ini, saudara. Sambil membayangkan, ya Allah, ya Rasulullah, peluk keturunanmu karena cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Dan berharap Allah temukan kita nanti di hari kiamat. Begitu, Pak. Mestinya begitu. Bukan menghinakannya.
bukan cari-cari kesalahannya. Bukan mengungkapkan ke publik segala kekurangannya, kesalahannya. Bukan demikian. Bukan demikian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepada anak-anak kita, Pak, Ibu, hari ini seperti ini. Sampaikan. Biar mereka tahu. Biar mereka paham. Jangan ya nak. Jangankan mereka. Teman kamu aja gak boleh gitu loh. Wala tabaghadu, wala tahasadu, wala tadabaru. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangankan mereka. Para alim ulama, para ustadz, para kiai. Jangan dihinakan. Lihatlah di sosial media. Tiap hari isinya orang mencaci maki para ulama. Lihatlah di sosial media. Orang Islam ini Pak, orang Islam. Tiap hari kerjaannya maki-maki para habaib. Lihat dong mereka. Lihat. Di sosial media, di Facebook, di Twitter, di Instagram. Apa enggak takut mereka berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa enggak takut? Ya tapi dia salah. Kalaupun ada salah, tutupi kesalahannya. Jangan diumbar, apalagi dicari-cari. Atau memang udah tertutup hati pintunya. Allah alam bisawab, mungkin demikian. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Karena tadi dipesan tidak terlalu lama. Pas syuruk harus selesai. Berarti tinggal sebentar waktu syuruk. Saya persilahkan untuk bertanya jawab. Hanya tinggal 10 menit lagi waktu syuruk. Tafadhol.